Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andrian yang akan menyampaikan materi-materi bahasa Jepang ya. Nanti kita akan belajar banyak bumpo-bumpo ya ya. Semoga bumpo ini bisa tersampaikan kepada kalian dengan baik. Kita langsung saja ke materinya minasang. Yo, let's go. Kita ke materi hari ini ya minasang, yaitu di tanggal 26 hari Senin ya minasang ya. Di sini ada materi pertama ya minasang, yaitu te ikimas, yang itu ada artinya te ikimas pergi dengan, atau yang kedua akan terus atau tetap. Yang ketiga ada akan memulai atau berjalan ya minasang ya. Nanti kita bahas dan kita ke pertama dulu, yaitu pergi dengan ini misalnya ketika si A menyuruh si B untuk datang dengan membawa sesuatu dan si B pun menjawab dan dengan akan membawakan sesuatu untuk si A. Jadi si A ini misalnya kalian tuh misalnya nih si A nih kalian nih, terus B nih teman kalian. Si A ini menelpon nih ke B, kamu kan mau kesini ya, tolong dong bawain apa gitu kesini. Nah terus kata si B nya, hai, saya akan datang membawakan untukmu suatu itu misalnya. Nah contohnya, besang wa kudamono o motte ikimasu, Tuan B akan pergi dengan membawa buah-buahan misalnya itu. Jadi bunpo ini untuk dipakai yang si B nya misalnya. Nah kita lihat yang keduanya ada akan terus atau tetap. Notnya itu sesuatu kegiatan yang akan terus berjalan, tidak hanya dilakukan sekarang tetapi akan tetap dilanjutkan ke depannya ya minasang ya. Jadi bukan yang cuman kegiatan yang cuman FOMO doang minasangnya, cuman sebentar gitu, tapi kesana-sananya nggak dilakukan lagi. Ini bukan misalnya, ini untuk kedepannya terus menerus misalnya. Contohnya, ken kono tameni mainichi undo shite ikimasu, demi kesehatan setiap hari akan berolahraga, akan terus berolahraga ya misalnya seperti itu. Jadi karena mungkin demi kesehatan terus kita udah sehat, tapi jadi kitanya selesai gitu olahraganya, enggak misalnya terus olahraga gitu. Itu yang dinamakan akan terus atau tetap misalnya. Nah yang ketiga yaitu akan mulai atau berjalan misalnya. Nah di sini akan berjalan, contohnya gini, korekara jugyo o satsume shite ikimasu, mulai sekarang bermaksud akan menjelaskan pelajaran. Jadi maksudnya di sini tuh minasang ya. Jadi sebuah yang berjalan tuh semisal ada sesuatu yang ingin kayak kita sampaikan gitu. Kayak suatu proses atau suatu ya kayak si sensei ini, kayak sensei ya misalnya, kayak kita akan mengajarkan gitu. Terus dengan cara ya ini saya bermaksud akan memulai menjelaskan seperti itu ya minasang. Aduh masing mulutnya sering keseletot minasang. Kita lanjut yang ke berikutnya, ada ni te ikimas, yaitu pergi untuk melakukan sesuatu ya minasang. Di sini ada deskripsinya, itu di mana kita menyatakan tujuan atau aktivitas yang akan dilakukan setelah pergi ke suatu tempat. Jadi kita itu akan pergi ke suatu tempat terus melakukan sesuatu di sana tuh minasang ya. Contohnya ini ya minasang. Contohnya supani kaimono shite ikimasu, pergi untuk berbelanja di supermarket. Jadi kita tuh udah kata kerjanya pergi kan misalnya. Terus kita juga di sananya tuh beraktivitas juga, itu berbelanja misalnya seperti itu. Nah lanjut. Nah ini suzuke mas akan terus. Nah bumpo ini ya misalnya sama kayak yang tadi kan, sama ini juga akan terus tetap. Jadi bisa juga yang tadi juga yang te ikimas tuh bisa kita ganti juga jadi suzuke mas misalnya.
sama. Yang contohnya kekkonsitemo gemu shitsuzukemasu, menikah pun akan tetap bermain game misalnya, ya, seperti itu. Jadi karena sudah nikah jadi berhenti gitu main, enggak, tapi kita terus melakukan aktivitas itu. Nah ini ada next ya misalnya. Di sini kita kembali lagi menjelaskan itu moraimasu dan itadakimasu dan te moraimasu dan te itadakimasu. Mungkin di video pertama saya tuh kita sudah menjelaskan ini misalnya, tapi nggak apa-apa, kita ulas lagi kembali, siapa tahu kalian ada yang nggak nonton gitu misalnya. Tapi mungkin kayaknya nggak nonton ya, nggak apa-apa, kita bahas yang ini. Jadi ini ya minasang, kalau ketemunya moraimasu dan itadakimasu biasa, nggak ada tekenya itu ya misalnya, ini nih diartikan jadi kara dari. Nah ini juga artinya menerima ya misalnya. Nah kalau ada teke di sini ya minasang, jadi ini diartikan oleh, dan artinya juga udah tidak menerima lagi misal, jadinya dikannya tuh gimana sih nih, kita contoh yang ini dulu, atas dulu. Koibito ni hana o moraimashita, ini yang contoh ini misalnya yang gak ada tekai, menerima bunga dari pacar. Nah yang bentuk T nya contohnya seperti ini, koibito ni hana o kate moraimashita, telah dibelikan bunga oleh pacar. Jadi tidak menerima lagi nih, menerimanya tuh nggak ada artinya tuh jadinya dikan, menambahkan menambahkan yang kata kerja ini ya misalnya, jadi dibelikan ya, seperti itu misalnya. Ya kita next. Di sini ada memberi kepada orang lain. Di sini kan kita menerima, di sini kita memberi. Jadi syaratnya tuh kita memberi kepada orang lain, atau saya yang memberi, atau sama-sama kandung tuh dalam keluarga misalnya, tapi saya yang memberi, itu pakainya yang yarimas, agemas, dan sasi agemas. Dalam ketiga ini bisa dipakai untuk seumuran ke bawah, ini juga sama ya, tetapi yang ini nggak boleh misalnya, harus seumuran ke atas ya, maksudnya yang seumuran ke atas itu pakainya yang sasi agemas misalnya, nggak boleh yang dua ini, nggak sopan. Nah ini di sini bukan oleh misalnya, tapi kepada atau pada, yang artinya memberi itu. Contohnya minasang, watashi wa hahani kabang o agemashita, saya telah memberikan tas kepada ibu ya minasangnya, seperti itu. Ini makan kandung itu dalam ini, tapi memakainya yang rumus ini. Nah tadi kan yang tanpa teke ya minasangnya, sekarang yang pakai yang teke, sama kayak yang moremas juga tadi. Kalau ada tekenya, jadi artinya yang ini ketiga ini artinya nggak ada artinya misalnya, jadinya mekan. Contohnya nih, watashi wa hahani kabang o kate agemashita. Jadi artinya saya telah membelikan tas kepada ibu. Jadi kalau kita kan yang contoh tadi dibelikan ya, sekarang jadinya membelikan, jadi bedanya di situ misalnya, pakainya mekan. Nah ya udah paham ya misalnya. Kita lanjut ke next materi lagi nih, yaitu ada o kure o kudasai, yang artinya dua ini misalnya beri saya, tapi bisa juga ada tolong, tapi tolong ini hukumnya sunnah ya minasang ya. Jadi kalian tuh boleh memakai atau boleh tidak, karena ini di dalam kurung ya minasang, jadi boleh tidak, boleh juga dipakai, tapi artinya itu beri saya. Contohnya ini misalnya, pang o kure, beri saya roti gitu. Ini agak-agak nggak sopan misalnya.
Nah ini okane o kudasai, beri saya uang, seperti itu ya misalnya. Jadi tolongnya itu kayak tersier gitu, nggak wajib gitu, sunnah. Tetapi yang ini ya misalnya. Nah yang ini nih, kalau yang ada TK-nya yaitu artinya itu tolong ya misalnya. Jadi artinya tolong ya misalnya. Tetapi kalau nggak ada TK-nya berarti artinya tuh tolongnya tuh nggak wajib. Tapi yang ini artinya beri saya. Tapi kalau ada TK-nya itu nya tolong. Nah ini ada kuremas dan kudasaimasu, memberi kepada saya ya minasan. Dan ini ada nah ini bentuk T-nya, te kuremas, te ini te nggak ada T-nya misalnya, sumimasen. Nah ada T-nya misalnya, yang artinya makan ya misalnya, sama kayak yang ini, makan. Tapi ini misalnya ada natnya, ini memberi kepada saya. Jadi yang tadi kan kita memberikan kepada orang lain ya. Kalau ini kita yang diberikan oleh orang lain, itu bebas. Siapa yang memberikan? Pakainya yang ini. Tetapi wajib kita yang diberikan sesuatu itu misalnya. Nah terus ada lagi syaratnya itu kandung, pemberi wajib orang lain, bukan sama-sama kandung. Itu misalnya contohnya misalnya, Chichi wa watashi ni atarashi kutsu o kuremashita. Ayah memberikan sepatu baru kepada saya. Jadi ini saya yang diberikan ya misalnya, kita yang diuntungkan. Jadi pakainya kuremashita atau kuremas. Nah ini ada contoh lagi misalnya, Tomodachi wa watashi ni repoto o kaite kuremas. Nah ini yang bentuk T-nya misalnya, T no. Teman akan menuliskan laporan kepada saya misalnya, atau kita yang dituliskan itu, kita menuliskan, teman kita tuh menuliskan laporan atau membuatkan laporan gitu misalnya, seperti itu. Kita ke next minasang. Nah di sini ada Meireikei dan Nasai. Kalian ada yang tahu mungkin ya, yang artinya lah. Ini bentuk perubahan yang bisa dibilang nggak sopan ya minasang ya. Nah dua ini tuh nggak sopan ya minasang ya. Mungkin untuk perubahannya kita lihat ya minasang. Nah ini dia perubahannya, Meireikei ya minasang. Grup satunya yaitu masnya dihilangin, kita di akhiran vokal i menjadi e. Yang grup 2 masnya dihilangin, ditambahin ro. Terus yang grup ketiga ini cuma ini simas menjadi shiro dan kimas menjadi koi. Ini contohnya misalnya, ini contoh yang pertama nih, nggak kelihatan ini misalnya. Ini apa nih? Oh ini kaki mas misalnya, kaki mas menjadi kakek gitu. Yang ini ada aimas jadi ae. Terus ada yang grup 2 ada tabe mas jadi tabero. Terus ada tidur juga nemas jadi nero gitu misalnya. Kembali lagi ke yang contohnya. Nah ini yang artinya itu lah misalnya. Jadi kayak misal tadi yang kaki mas jadi kakek, dia tulislah gitu. Atau kita yarimas melakukan, jadinya yare gitu. Jadi kayak lakukanlah gitu, kayak atau kochikoi gitu, datanglah sini gitu. Pokoknya kayak kita tuh kasar gitu. Ini cuman untuk seumuran kita atau yang ke bawahnya misalnya, jangan sekali-sekali dipakai untuk
atasan kita, nggak boleh misalnya sopan. Tapi kalau untuk penanda-penanda atau rambu-rambu yang ada di perusahaan itu kan ada yang sering berbahaya atau yang dilarang ya, larangan gitu. Itu kan biasanya pakainya yang bentuk-bentuk seperti ini misalnya. Nah ini, hai aku kakek, tulislah dengan cepat. Contohnya seperti itu. Dan juga cantobe. Nah ini yang nasai misalnya. Nasai ini perubahan cuman masnya dihilangin, tambahin nasai. Jadi canto bengkyo shinasai, belajarlah dengan baik atau dengan benar. Betul masang ya. Nah kita lanjut ke nextnya. Di sini ada ni kuni yang bisa ditambahin dengan simas. Yang ni simas ini misalnya bisa diartikan memilih atau memutuskan. Contohnya seperti ini. Belum. Nah KB syaratnya tuh harus KB misalnya, nggak boleh KB nimas, jadi memilih untuk gitu ya, misalnya seperti itu tuh. Tidak bisa menggunakan selain kata benda jika ingin kakak atau kerja atau kata sifat menggunakan bumpo ini. Kata kerja dan kata sifat harus dibikin atau dibuat menjadi kata benda dulu ya misalnya. Dengan cara kita kata kerja dan kata sifatnya kita futsukan dulu, lalu kita tambahin no, atau bisa juga memakai dengan koto ya misalnya. Misal contohnya taberu kotoni, si mas memilih untuk makan misalnya. Terus ada juga kan ini futsu, berarti ini juga nai juga kan maksudnya futsu ya misalnya. Noma nai noni, si mas memilih untuk tidak minum misalnya. Terus ini juga kadang kan nih, ini kan khusus mungkin kalian pernah dengar ini ya, yang noa, noni, noga, no ini yang bisa membuat kata kerja menjadi kata benda misalnya. Nah di sini kan tadi yang kita bahas yang ini ya misalnya. Nah kita yang ku simas dan ni simas ini tuh kata sifat yang menjadi kata kerja misalnya. Jadi kita ditambahin me. Contohnya misalnya kita ini dulu. Tetapi ada not di sini. Atau yang ni ku atau ku ini misalnya. Kalau ketemunya dengan kata kerja aktif, ku ini sama ni ini diartikan dengan ya misalnya, dengan. Tetapi kalau ketemunya kata kerja pasif tidak ada artinya misalnya. Nah tapi sebelum berubah ke sini misalnya i sama na ini kata sifat atau i sama na ini yang misal kayak yasui atau kirena nih diartikan yang ya misalnya. Contohnya atarasi kabang, tas yang baru. Itu tuh seperti itu ya misalnya. Contohnya nih misalnya kata sifat yang aktif dan kata sifat yang pasif. Ini yang aktif kan misalnya hayaku nemas, tidur dengan cepat. Nah di sini dengan ini misalnya, ini arti dari ku ini misalnya, jadi tidur dengan cepat ada artinya kalau ininya aktif misalnya. Nah kalau yang ininya pasif, jadi ini tuh nggak ada artinya misalnya. Imi ganai, sini ini nggak ada artinya. Contohnya di shizuka ni narimas, menjadi sunyi gitu. Jadi mana kan nggak ada itu artinya. Nah seperti itu ya minasang contohnya. Ini juga ini ku shimas misalnya yang artinya contoh yaitu membuat kata sifat menjadi kata kerja. Contohnya kireni shimas. Nah yang tadinya kan kireni kan cantik, bersih, jadinya tambahin jadi membersihkan misalnya. Terus ada ini karuku shimas,
Ini kan ringan ya misalnya, jadi meringankan seperti itu ya misalnya. Terus oh iya misalnya, aduh saya tadi lupa gabungin ini yang sama yang itu. Yang ikimas nih misalnya, ikimas tuh ada ikimas yang pergi yang grup 1 ya misalnya, ini grup 1. Nah ada juga yang grup 2 itu ikemas bukan ikimas ya misalnya, ikemas ya misalnya, ya si mas yang ikemas itu hidup. Nah kita bahas yang ini dulu misalnya, yang itu ntar aja lah. Ini ikimas ini. Nah yang mungkin kita tahu ya misalnya, ikimas itu artinya itu pergi. Tetapi di sini tuh misalnya saya menemukan arti baru dari sensei misalnya, yaitu berjalan. Berjalannya ini tuh bukan berjalan kaki, itu berjalan kendaraan, bukan, tapi sebuah proses yang berjalan. Nah ada nih, saya mau tunjukin dulu nih. Ada nih kimas grup 2 misalnya, yang artinya hidup. Siapa tahu kalian jadi penasaran kan kalau saya nggak spill gitu. Nah ini jadi jangan ketukar misalnya. Ini kita lagi bahas yang grup 1. Berjalan proses ini maksudnya misalnya kayak kita tuh sering-sering mungkin kalian pernah dengar ya di anime atau drama-drama Jepang gitu, kayak ikuyo gitu, kayak misalnya kita ada siap-siap ya, ini akan mulai gitu. Jadi proses ini tuh kayak sesuatu yang akan bekerja atau sesuatu yang akan kayak mesin mah. Contohnya kalau di mesin tuh, mesinnya kayak mau dinyalain tuh, siap-siap ya, kita mesinnya akan jalan, akan terbuka, akan mulai beroperasi gitu, seperti itu misalnya. Jadi bukan berjalan kaki, tapi sebuah sebuah proses gitu, seperti itu misalnya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami ya misalnya. Contohnya ikuyo, berjalan loh, atau akan berjalan nih gitu. Akan berjalan nih, siap-siap. Misal kalian di conveyor gitu kan ya, mesin yang mau dinyalain, yang lain harus kalian bilang kayak ikuyo, terus yang lain hai, siap akan berjalan, akan mulai berproses. Nah yang ini ikenai itu kalian juga pernah dengar mungkin ya, suatu kayak penolakan gitu. Kayak misalkan ditanya hari ini gini bisa nggak ya gitu. Terus kalau kayak ikenai kayaknya tidak bisa tuh, bukan tidak bisa proses, bukan, tapi tidak bisa berjalan maksudnya, tapi tidak bisa berproses, atau prosesnya tuh maksudnya kayak melakukan sesuatu yang ajakan itu. Mungkin kalian bisa pahami ya. Saya juga contohnya apa ya, misalnya kalian kayak hari ini mau nggak tuh ke sini gitu kan, terus dia kayaknya ikenai, tidak bisa melakukan sesuatu itu gitu, seperti itu misalnya. Ya kita next. Nah ini juga ada penemuan baru lagi nih, yang artinya misalnya umai mungkin kalian pernah dengar artinya tuh lezat atau enak. Tapi di sini ada sensei saya dapat baru nih, artinya tuh mantap misalnya. Jadi nggak harus ke makanan gitu misalnya ya, ini misalnya awalnya makanan dulu lah. Mesiga umai, makanannya mantap. Terus ini aja ega umai, gambarnya mantap. Jadi kayak sebuah prestasi yang lebih tinggi daripada wah sugoi, ini lebih tinggi lagi. Dan nih nikiga umai, buku catatannya mantap misalnya gitu. Nah yang terakhir nih, penutup tambahan saja misalnya, ini di luar bumpo hari ini, tapi siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ini hal receh tapi mungkin bisa bermanfaat lah untuk kapanpun lah, mungkin nggak tahu, tapi semoga aja. Nih shirimas itu mengetahui atau mengenal ya minasang ya. Dalam konteks menjawabnya ini misalnya ada plus ada minus. Nah yang plus ini kita itu harus menjawab dengan shite iru atau shite imas. Misal kita tanya
kamu kenal nggak sama yang itu? Terus kalian kayak kenal gitu, jawabnya Shiteiru yo, kenal loh, atau masih dalam mengenal gitu, atau dalam keadaan mengenal gitu. Tapi kalau kalian tidak mengenal, kalian jawab dengan shirimasen, tidak mengenal. Tapi kalian tuh karena mungkin kalian sudah mengenal, terus kalian berpikir lampau ini. Enggak sebenarnya. Kalau kalian jawab lampau shirimashita gitu, berarti orang itu tuh kalian tuh udah enggak mengenal dia lagi tuh, udah selesai mengenalnya, yaitu yang artinya dia tuh udah meninggal gitu misalnya. Jadi damai ya misalnya, ini enggak usah, jadi kita pakai yang dua ini. Nah yang kekong juga nih minasang, sama ya misalnya kekong shiteiru jawabannya, atau ini ya kekong shimasen, apakah kamu akan menikah gitu. Jawabannya kayak kekong shimasen, saya tidak akan menikah. Mungkin ada ya beberapa orang-orang yang memilih untuk jomblo seumur hidup gitu, tidak mau menikah atau tidak mau berumah tangga gitu. Tapi untuk menjawabnya itu yang positif itu dengan kekong shiteiru, yaitu dalam keadaan menikah ya misalnya. Berarti bisa ditanyain kayak, apakah kamu sudah nikah aja? Hai kekong shiteiru yo gitu, saya sudah menikah, saya sudah dalam keadaan menikah gitu misalnya. Kalau kalian lampau lagi berarti ntar udah selesai dong pernikahannya, jadinya udah cerai kalau pakainya lampau. Jadi ingat yang dulu ini aja misalnya. Nah segitu aja minasang materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan atau saya terangkan bisa kalian tangkap misalnya. Semisal kalau ada kata-kata saya yang kurang dipahami atau banyak yang belibet itu, semoga saya bisa lebih baik lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa di next video minasang. Bye. Mata nih.